kita lanjutkan dengan membahas soal asam basa nomor 5. Campuran natrium sianida dan natrium hidrogen sulfat dengan jumlah mol total 0,6 mol jika dilarutkan dalam 1 liter air akan memiliki pH 9,9. Hitung jumlah mol NaCl dalam campuran tersebut. Diketahui Ka dari HSO4- 1,2 kali 10 pangkat minus 2 dan nilai Ka dari asam sianida adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Jadi untuk memahami ini kita harus lihat sifat asam basa dari natrium sianida dan natrium hidrogen sulfat. Kalau kita lihat natrium sianida itu adalah garam yang akan terurai menjadi ion Na+ dan Cn-. Jadi ini adalah garam yang bersifat basa karena Cn- dalam air bersifat basa. Sementara NaHSO4 itu akan terurai menjadi Na+ dan HSO4-. Nah, kita tahu HSO4- itu bersifat asam. Nah, jadi ini adalah reaksi asam basa sederhana. Ini akan menghasilkan HCN ditambah SO4 2-. Ya. Nah, sekarang kita lihat berapa tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Tetapan kesetimbangan reaksi K itu sama dengan konsentrasi HCN dikali konsentrasi SO4 2- bagi konsentrasi Cn- dikali konsentrasi HSO4-. Nah, seperti yang kita lakukan pada pembahasan soal-soal sebelumnya, kalau tetapan kesetimbangan dikali 1, nilainya tidak berubah. Jadi kalau kita kali dengan konsentrasi H+ per konsentrasi H+, maka nilainya tidak berubah. Nah, sekarang coba kita lihat ini. Ini bagian yang saya lingkari ini. Itu adalah nilai Ka dari HSO4-. Sementara yang ini, yang saya lingkari berikutnya ini, itu adalah 1 per Ka dari asam sianida. Jadi kalau kita hitung nilai K dari reaksi ini, itu adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Ini sama dengan 2,45 kali 10 pangkat 7. Jadi besar sekali. Nah, kita bisa anggap reaksi ini berlangsung sempurna. Jadi, kalau total mol dari NaCN dan NaHSO4 itu adalah 0,6 mol, maka kalau kita asumsikan jumlah mol, jadi jumlah mol dari Cn- itu sama dengan A, maka otomatis jumlah mol dari HSO4- itu akan sama dengan 0,6 kurang A. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan di sini? pH-nya. pH-nya 9,9.
9,9 itu basa. Jadi logikanya jumlah Cn minus itu berlebih. Atau dengan kata lain, HSO4 minus dalam reaksi ini merupakan reaksi pembatas. Jadi kalau reaksinya terjadi seperti itu, maka kita akan hitung, ya, kita akan bisa hitung bahwa jumlah mol Cn- yang tersisa, ya, mol Cn- yang tersisa itu adalah sama dengan A dikurangi 0,6 dikurang A. Ini sama dengan 2A kurang 0,6. Tapi dari reaksi ini kita tahu bahwa terbentuk HCN. Berapa banyak? Ya, karena HSO4- adalah reaksi pembatas, maka jumlah mol HCN yang terbentuk itu sama dengan jumlah mol HSO4-. Berapa? Yaitu 0,6 kurang A. Ya. Nah, sekarang kita punya campuran Cn- dan HCN. Ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan melihat kesetimbangan HCN sebagai asam lemah. Jadi, kalau kita punya HCN dalam air, akan terjadi kesetimbangan sebagai berikut. Ya. Jadi HCN itu asam lemah. Ya, Ka-nya itu sama dengan konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi Cn- dibagi konsentrasi HCN. Nah, kita sudah punya semua data sebelumnya. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Ka-nya adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Ya, ini minus 10. Sama dengan konsentrasi H+-nya, karena pH-nya 9,9, pasti 10 pangkat minus 9,9. Ya. Lalu Cn- berapa tadi? 2A kurang 0,6 dibagi dengan HCN. HCN itu jumlah molnya 0,6 kurang A. Ya. Kenapa kita bisa lakukan begini? Karena volume larutan itu 1 liter. Jadi jumlah mol itu bisa sama dengan konsentrasi molarnya. Nah, kalau kita susun ulang, kita akan dapatkan 4,9 kali 10 pangkat minus 0,1. Ya. Sama dengan 2A kurang 0,6 dibagi 0,6 kurang A. Ya. Nah, 4,9 kali 10 pangkat minus 0,1 itu sama dengan
3,892. Ya. Nah, kita tinggal selesaikan persamaan ini. Kita akan dapatkan A, yaitu jumlah mol Cn minus adalah 0,498 mol. Ini adalah mol Cn minus di dalam campuran tersebut.